harusnya. Halo? Halo? Soalnya yang offline belum ada sama sekali. Biasanya itu ada anak 5 itu loh. Abraham Ade, terus siapa lagi Mbak siapa kemarin ya? Cowoknya 2, ceweknya 3 kalau nggak salah itu. Tapi ini belum ada sama sekali. Telat atau gimana ya? Emang sih ditulisannya belum jam 8 sih. Tapi tadi doanya udah mulai ya. Ini nggak ada yang tahu keberadaan teman-temannya ini. Harusnya 12.1 apa 12.2 Rek, ini Rek, yang masuk kelas, yang offline. 12.1 Miss. Oh 12.1. Terus ini kok nggak ada yang tahu, berarti nggak masuk atau ganti online gitu atau gimana? Maksudnya kalau emang nggak ada langsung saya mulai aja gitu loh, nggak usah nunggu yang offline. Ntar kita mulai yang offline baru masuk, tinggalan. Oh, Cek, Rifki Ramadan Ubaidillah itu seragamnya kok gitu ya? Iya, Miss, mohon maaf saya izin soalnya seragam saya habis masih dikirim Miss dari Kalimantan. Oh iya. Loh kamu katanya offline. Gak Iya, jadi Miss. tak? Loh, katanya ditutup Miss bulan ini. Oh iya tak? Katanya siapa? Punya anak-anak. Oh iya, soalnya udah mau ujian ya. Ya wes Iya. semester depan aja offline-nya ya. Duh, Alvito kok jadi botak ini? Mana ini anaknya ini? Oh. Ya, saya cek and recheck dulu apakah semuanya sehat, apakah semuanya sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng ini ya. Saya cek satu persatu. Oke, ini udah mandi semua ya anak ya ini ya. Oke, karena ini sudah jam 8:01 dan yang offline belum ada tanda-tanda kehadirannya, maka ini langsung saja saya mulai ya pelajaran kita hari ini. Mohon maaf di pertemuan yang sebelumnya minggu lalu, misalnya nggak bisa mengajar karena ada kepentingan, ada diklat gitu ya, yang nggak bisa ditinggal. Jadi kemarin kalian belajar mandiri, menyelesaikan soal-soal yang ada di modul. Pertemuan yang sebelumnya kan PR-nya belajar, nggak ada PR GC kan waktu itu ya. PR-nya kan belajar tentang eksperimen binomial kayak gitu ya. Nah sekarang ini misalnya mau kepo-kepo nih, mau tanya nih, apa aja sih yang udah kalian tahu, kalian apa itu namanya pelajari dari eksperimen binomial itu. Di dalam eksperimen binomial itu pasti ada ciri-ciri khusus gitu ya, keunikan-keunikan atau kenapa suatu eksperimen itu disebut eksperimen binomial. Gitu. Coba saya pengen dengar suaranya Mbak Mainela. Apa yang udah kamu pelajari dari eksperimen binomial itu, Dok? Kan ada tuh di modul tuh. Udah dipelajari belum? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Halo, Mbak Mainela? Halo? Dengar suara saya enggak? Dengar, Miss. Iya. Apa yang udah kamu tahu, udah kamu pelajari itu apa? Tentang eksperimen binomial itu. Udah dibaca belum? Sudah. Oh, sudah lah, yuk. Nah, sampaikan. Nggak usah takut salah, biasa aja. Anu, Miss, ini loh, Miss. Belum. Mempelajari tentang peluang. Mempelajari tentang peluang. Betul. Coba sekarang Mbak dilengkapi oleh Mas Arya. Kemarin Mas Arya belajar eksperimen binomial tuh apa sih? Saya tuh masih kurang paham nih, Miss, sampai sekarang, Miss. Padahal di modul itu jelas loh. Ada materinya, ada rumusnya, terus ada contoh soalnya itu ada 10 ya Kak salah. Masa masih belum jelas?
Ya, kalau saya, Miss. Kalau yang lain enggak. Yolah, yo. Kamu udah baca kan kemarin ya? Udah baca kan? Saya cuma baca 5 nomor doang, jadi ya nggak sampai bawah. Teori yang rumus-rumus itu kamu udah baca belum? Hmm, Yang ada NCX sama dengan P pangkat X kali Q pangkat N min X itu. Sebelumnya kan ada kata-kata apa gitu kan. Sudah dibaca belum? belum. Oh, ya apa lagi kan belajar itu. Nanti sudah ada tulisannya eksperimen binomial. Tadi kelas 12.1, sekarang kita cek and recheck di kelas 12.2. Mas Angga, apa yang udah kamu baca dari eksperimen binomial itu? Eksperimen yang hasilnya dua yang mungkin, Miss. Yaitu Suatu sukses eksperimen sama yang gagal. menghasilkan dua kemungkinan aja gitu ya. Contohnya Iya, kayak Miss. apa? Oh, bisa nggak ngasih contohnya? Sukses dan gagal, Miss. Betul, cocok. Jadi dari kata-katanya eksperimen binomial. Bi itu kan dua. Jadi suatu eksperimen atau suatu percobaan yang nanti hasilnya itu ada dua kemungkinan aja. Sukses gagal. Coba, terima kasih Mas Angga. 12.2 lagi. Coba apa ya yang udah ganteng, yang udah cantik ini ya. Mbak Fareseta. Menurut Mbak Fareseta bisa nggak ngasih contoh selain tadi kan Mas Angga tuh ngasih contoh sukses gagal. Ada lagi nggak kalau menurut Mbak Fareseta? Contoh lainnya. Mickey Faresta nggak bisa, Miss. Oh, mic-nya Fareseta nggak bisa. Oke, baik. Terselamatkan oleh mic yang nggak bisa ya. Baik, kalau gitu saya pengen dengar Mas Naufal Nail. Ada nggak? Bisa nggak ngasih contoh yang lain selain sukses gagal? Terus apa lagi? Contoh yang hanya dua kemungkinan. Benarnya itu loh. Kan ada 10 contoh soal lah, Rek. Baca dong, itu kan banyak tuh tentang apa aja itu. Peluang sukses, peluang gagal, terus lagi contohnya yang hanya dua kemungkinannya. Peluang lulus dan tidak lulus nih. Lulus dan tidak lulus, betul. Betul, betul juga itu. Terima kasih, Mas Noval Nail. Terus, Mas Sarif, bisa nggak ngasih contoh yang Ya, lain? Miss. Ya, Itu pas penalti gol dan tidak gol. oh iya, contohnya ada lagi tuh, Miss, kalau lagi main bola itu ya, penalti itu kan ada 5 kali kesempatan, misalkan ke peluang gol sama peluang tidak gol. Wah, betul sekali. Jadi ini saya cuma cuma tanya hal-hal kayak gitu aja loh. Apa aja yang udah kamu pelajari di eksperimen binomial tuh. Jadi di eksperimen binomial tuh bedanya dengan materi peluang-peluang itu adalah di eksperimen binomial itu hasilnya itu pasti ada dua macam. Sukses atau gagal. Terus tadi ada juga lulus tidak lulus. Terus kemudian tadi ada juga gol tidak gol gitu seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal eksperimen binomial ini ada rumus khusus gitu loh. Rumus khususnya itu ada di modul kalian. Mana ini. Udah bisa dilihat nih modulnya? Sudah, Miss. Nah ya, kita baca dulu nih. Ada kata-kata mutiara dari Miss tadi. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi tantang dirimu menyelesaikan 10 soal UN, USBN, atau UTBK Matematika. Yakinlah bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Beranikah kamu? Mesti kamu cek di modulnya misalnya itu pasti atasnya ada kata-kata mutiara. Ini buat yang kakak kelas kalian yang tahun lalu. Terus ini, the capacity to learn is a gift. Jadi kemampuan untuk belajar itu adalah pemberian dari Tuhan. The ability to learn is a skill. Kemampuan untuk belajar adalah
Skill itu apa ya? Aku gak iso bahasa Indonesia, paham tapi aku skill. Keahlian. Yang terakhir, the willingness to learn is a choice. Kemauan. Willingness itu kemauan. Nah, kemauan untuk belajar adalah pilihanmu. Kamu memilih untuk belajar atau enggak itu kemauanmu, tergantung kemauan. Jadi kalau otak itu dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Udah dikasih otak yang 100%. Terus kalau kemampuan untuk belajar, jadi kalau otaknya itu bisa dipakai berapa persen, itu adalah keahlian. Keahlian itu berangkat dari banyaknya latihan, banyaknya membaca, banyaknya mencoba. Itu kemampuan. Kalau kemauan untuk belajar itu dari dirimu sendiri. Nah, sekarang tinggal kamu. Otakmu mau kamu pakai 100% atau hanya 5%, itu kamu sendiri yang menentukan. Nah, makanya itu banyak belajar mandiri, banyak membaca itu gitu. Nah, ini ya. Sudah ada loh di sini di modul itu padahal ya. Eksperimen binomial adalah suatu eksperimen yang memberi hanya dua hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. Ditemukan oleh James Bernoulli, variabel acak X adalah total sukses dalam N kali percobaan. Jika P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal dalam setiap kali percobaan, maka berlaku jumlahnya P dan Q itu harus satu. Peluang itu kan jumlahnya harus satu. Nah, dalam eksperimen binomial, dengan peluang sukses sebesar P dan peluang gagal sebesar Q, dengan Q itu adalah 1 min P, untuk setiap percobaan, maka peluang X sukses dari N percobaan ulang dirumuskan menjadi Px besar sama dengan X kecil sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, tak kasih terangan biar kamu nggak bingung ya. Ini N. N itu adalah apa tadi? Banyaknya pengulangan percobaannya. Ini adalah jumlah sukses. Nah, terus Q itu adalah peluang sukses. Nah, Q yang di sini adalah peluang gagal. Gitu. Jadi N itu adalah banyaknya pengulangan, X itu adalah jumlah suksesnya yang diminta, itu pasti di soal itu ada. Tinggal kamu nanti ya harus pinter-pinter mencari tahu mana yang N, mana yang X, mana yang P, mana yang Q, seperti itu ya. P kecil itu adalah peluang sukses. Q kecil adalah peluang gagal. Misal di soal itu nggak ada peluang gagal, ya cariin sendiri. Gimana cara nyarinya? Ini Q itu kan sama dengan 1 dikurangi P. Jadi kamu harus paham ini dulu, bahwa yang akan kita pelajari nanti mengandung kata-kata ada variabel acak, terus ada kata-kata sukses, ada kata-kata gagal, ada peluang sukses, peluang gagal, pengulangannya. Gitu. Itu pahami dulu. Itu yang akan kita pelajari di eksperimen binomial. Ini materi terakhir kita. Dan insya Allah ini yang paling gampang sih di materi kelas 3 ini. Daripada yang sebelumnya itu ya. Aplikasi turunan trigonometri itu ya, cocok itu ya. Kalau ini insya Allah kalau kalian paham, lancar. Itu gimana? Sebelum saya lanjutkan ke soal, adakah yang mau ditanyakan dulu? Dari rumusnya ini. Rumusnya gampang. NCX P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Peluang sukses, pangkatnya itu ya yang jumlah sukses. Peluang gagal, pangkatnya ya jumlah gagal. Nggak ada pertanyaan? Oke, bisa saya lanjut ya. Bisa saya lanjutkan. Kita masuk ke soal. Nah, ketika bertemu soal seperti ini, kamu harus bisa menentukan mana N-nya, mana X kecilnya, mana P-nya, mana Q-nya. Kayak gitu ya. Waduh, kita perlu jawabannya, nggak apa-apa. Tapi saya jelaskan ya.
sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Ya, saya ulang lagi. Sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Di garis bawah yang penting-penting. Jika A, kejadian munculnya 2 mata dadu, jumlahnya habis dibagi 3. Nah, jumlahnya habis dibagi 3. Tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu. Nah, ingat kita harus cari tahu N-nya berapa, E kecilnya berapa, P kecil berapa, Q kecil berapa. Supaya kita bisa tahu, bisa masukkan ke rumus N, CX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Kan kayak gitu. N itu adalah pengulangan. Pengulangan. Hati-hati, di sini ada kata pengulangan. Nah, di sini ada 2 dadu, dilempar 2 dadu dilempar 5 kali. Bareng itu 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 5 ini adalah banyaknya pengulangan. Berarti 5 ini akan menjadi N. Paham ya? Kemudian kejadian munculnya 2 dadu habis dibagi 3. Nah, itu adalah ininya, Rek. PX besar sama dengan jumlah habis dibagi habis dibagi 3. Nah, ini jadi nanti kita cari peluangnya. Itu yang ini ya, habis dibagi 3 itu ya. Nah, terus maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan. Nah, 3 ini kan peluang sukses yang diharapkan. Berarti ini adalah menjadi X-nya. Jadi kamu harus bisa membedakan N-nya sama X-nya. N-nya itu pengulangan, X-nya itu adalah jumlah sukses. Pasti di soal itu diminta. Sukses 3 kali, goal 3 kali, lolos 50%. Mesti ada kayak gitunya. Ya. Kemudian kita cari peluang sukses sama peluang gagal. Nah, gimana cara nyari peluangnya? Peluang yang harus kita cari kan peluang jumlah habis dibagi 3. Itu kita data dulu. Kalau 2 dadu, berarti kemungkinan kan nanti ada 2 angka kan. Nah, kamu harus cari yang jumlahnya habis dibagi 3. Jadi X dulu. X itu kejadiannya misalkan A, kejadian A ya. Berarti yang mungkin itu jumlahnya habis dibagi 3 itu kan 1,2, 2,1, terus 1,5, 5,1 gitu kan. Jadi didata dulu. Nah, ini ya kayak ini yang di sini. Ini udah ada. Saya cuma mau jelasin ini tuh dari mana gitu. Nah, ini ya. Ternyata ini 1,2, 2,1, 1,5, 5,1, 4,2, 2,4, 3,3, 3,6, 6,3, 45, 54, 66. Itu adalah dadu-dadu yang jumlahnya habis dibagi 3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Nah, karena 2 dadu yang dilempar, maka nilai jumlah semestanya ada 36. Ingat, NS itu diperoleh dari 6 pangkat 2. Kemarin ya, sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu. Sehingga peluang suksesnya adalah 12/36 atau 1/3. Kalau peluang suksesnya 1/3, berarti peluang gagalnya adalah tinggal ini. 1 dikurangi P
Berarti 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Berarti ini P itu ya 1/3, Q-nya 2/3. Lah sudah wis. Selesai sudah. Tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti N-nya tadi berapa N-nya? 5. 5C3 dikali 1/3 dikali kok Q. Dikali Q-nya tadi berapa? Dikali 2/3 5 kurangi 3, 2. Ya ini jawabannya. Nah, jadi dimasukkan ke rumus ini. Begitulah ceritanya. Itu didapatkan dari mana sih itu semua? Tak hapus sih, yang nggak penting tak hapus. Jadi ya, jadi eksperimen binomial itu yang pertama ciri-cirinya dia akan menghasilkan sukses gagal, lolos tidak lolos, goal tidak goal. Jadi contoh yang diberikan oleh teman kalian. Yang kedua, pasti di situ ada terjadi pengulangan eksperimen, pengulangan melempar dadu sebanyak 100 kali atau melempar koin sebanyak 10 kali. Pasti ada gitunya. Terus kemudian yang ketiga, itu pasti diminta berapa peluang sukses 4 kali muncul gambar, misalkan seperti itu. Atau berapa peluang sukses muncul mata dadu berjumlah genap, misalkan seperti itu. Jadi selalu ada N-nya, yaitu banyak pengulangan, X itu jumlah suksesnya, P itu peluang sukses, Q peluang gagal. Disusunlah dalam rumus NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Oke, ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Atau ada yang masih belum jelas? Atau, Miss, kecepatan Miss, tolong diulang lagi. Boleh, saya ulang kalau mau diulang. Kalau nggak ngerti, segera tanya, biar nanti nggak sesat pas garap-garap gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ganti yang tanya. Coba 12.2 dulu deh. Mbak Ditasya, ciri-ciri suatu eksperimen binomial itu harus mengandung apa saja? Yang pertama, mengandung pengulangan. Habis itu ada sukses sama gagal, Miss. betul. Terus? Habis itu ada jumlah sukses. Terus? Peluang gagal. Peluang sukses, peluang gagal. Jadi jumlah sukses sama peluang sukses itu beda ya. Kalau jumlah sukses itu 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Tapi kalau peluang itu pasti bentuknya pecahan. 1/3, 12/36, 5/12, kayak gitu-gitu. Ya. Terima kasih Mbak Ditasya. Oke. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu kalau kalian misalkan udah download modulnya, udah dicetak tuh, sekalian dicoret-coret gitu, dikasih catatan-catatan kecil gitu ya nak ya. Kalau misalnya itu belajar kayak gitu biasanya. Catatannya misalnya dari SMA dulu loh masih ada. Zaman SMA itu berarti berapa puluh tahun yang lalu ya. Masih ada. Worksheet-nya, modulnya, LKS-nya masih ada. Semua mapel. Rapi. Dan dipakai belajar kapanpun sama dipakai belajar anaknya misalnya nanti masih bisa. Oh, cocok ya. Ya, kalau pengen sukses, pengen berhasil ya begitulah caranya. Nah, ini tadi cara menghitungnya ya. Tadi misalnya udah apa itu namanya? Udah kasih rumusnya ya. 5C3 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 5 min 3. Terus kita tuh jabarin. 5C3 itu kan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 1/3 pangkat 3 1/27, 2/3 pangkat 2, 4/9.
Loh, kok dapat 40 per 243, Miss? Nah, itu dijuruk-juruk. Nah, gimana caranya nyuruk-nyuruk? Jadi ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, ini 2 faktorial ya. Curuk-curuk. Oh, habis kan? Curuk-curuk, ini tinggal 2. Terus yang ini, yang dikurung itu ya. Bisa nggak tuh dicuruk itu? Per 27, 4 per 9. Adakah yang bisa dicuruk? Tidak ada. Berarti langsung dikalikan. 5 kali 2, 10. 10 kali 4, 40. 27 kali 9, 24. Ya. Tuh, oke. Ya itu cuman gitu aja pelajaran kita. Ini yang eksperimen binomial, very easy ya. Very easy. Udah. Kalau kamu bisa menentukan PN kayak gitu terus aman sudah. Aman terkendali. Coba kita lanjutin yang ini ya. Nomor 6. Apakah semuanya bisa melihat nomor 6? Misalnya kan pengen tanya-tanya kalian nih. Jadi biar nggak kelihatan jawabannya gitu. Ya. Kelihatan nggak semua nomor 6? Kelihatan ya? Saya baca pelan-pelan. Nanti kamu amati, kamu rasakan N-nya yang mana, X-nya yang mana. P kecil, gimana cara nyarinya? Q kecil, bagaimana cara nyarinya? Oke. Suatu percobaan melantunkan 4 uang logam serentak. 4 uang logam secara serentak. Diulangi sebanyak 5 kali. Berapa peluang sukses muncul 3 gambar sebanyak 2 kali dalam percobaan itu? Mas Farhad Andi Pradana. Ya, N-nya berapa, Le? N-nya itu yang 5. N itu apa tadi, Nak? Peluang, banyaknya Peluangan. pengulangan. Cocok. X-nya berapa, Nak? Banyak. Apa tadi? Kayak gitu. Banyak Banyak kesuksesannya. Hmm. 2, Miss ya? Betul sekali loh. Kok wis cucok-cucok gini baru dijelasin sekali udah cucok banget ya. Nah, P X adalah peluang munculnya apa? 3 gambar. Berarti ini PX sama dengan 3. Jadi kalau P kecil, cara nyari P kecil gimana ya Mas yo? Pertama, cari dulu ya. Yang muncul gambarnya ada 3, itu ada berapa banyak ya? Nah, kita tulis dulu ya. Misalkan peluang munculnya 3 gambar itu A. Berarti kemungkinannya apa aja? Ganti. Mas Rakan. Apa kemungkinan ini? Oke. Gambar, angka. Terus gambar, angka, gambar. Terus gambar, angka, gambar. Terus angka, gambar. Ada berapa, Nak? NA sama dengan 4, yes. Ya. NS-nya berapa, Nak? 4/2. 4/2 atau 2/4? 4/2, Miss, karena tak takoki isik. Iki apa bendane? uang logam. Uang logam itu punya berapa sisi? 2. Angka, gambar. Berapa kali dilempar? Dilempar Sebanyak berapa kali tadi? 3. Kilo guys. Iya, 4. Iya, berarti ya, melempar 4 uang logam secara serentak. Nah, kan
Padha ambek satu uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Paham? Jadi yang kamu pahami itu yang dipangkatkan itu adalah banyak kemungkinannya. Kayak dadu. Ya, dadu itu mukanya ada berapa dadu? 6. 6. Lek 2 dadu dilempar. Jadi NS-nya berapa? 2 pangkat 6 atau 6 pangkat 2? 6 pangkat 2. Iya, cocok. Berarti lek iki 4 uang logam dilempar secara serentak. Berarti 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2? 2 pangkat 4. Cocok, 2 pangkat 4 ya. Kenapa? Karena kemungkinannya kan angka gambar. Tapi dilemparnya ada 4. Gimana Mas Rakan, masih bingung atau sudah paham? Sudah, Miss. Kalau bingung itu kamu lihat dadu. Dadu muka 6. Lek 2 dadu dilempar kan 6 pangkat 2. 3 dadu dilempar 6 pangkat 3. Nah sekarang uang logam ada 4 dilempar bareng. Kan angka gambar. Berarti 2 pangkat 4. Sama sih hasilnya. Sama-sama 16. Tapi konsepnya yang betul seperti itu. Jadi P kecilnya berapa ya? Ganti orang. Ganti siapa ya ini? Mas Alam Zahid. P kecilnya berapa nak? Berarti P itu NA per NS. Per 16, Miss. Cocok, hebat. Kalau Q kecilnya Mas Restu berapa nak? Satu per 3, Miss. 1/3 dari mana, guys? P kecil 1/4, Miss. 3/4, Miss. Kalau ini kan bisa kita kecilin jadi 1/4 ya. Nah, Q itu kan, tuh kok deket-deket sih. Dikit-dikit. Q itu kan sama dengan 1 dikurangi P kan. 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Alhamdulillah, berarti semuanya udah lancar ya menentukannya. Kita lihat, kita cek and recheck apakah benar jawaban kalian itu tadi. Iya, ternyata benar ya. Jadi NA-nya itu ada 4, benar. NS-nya ada 16, benar. Peluang sukses 1/4, peluang gagal 1/4. Ketika sudah tahu N kecil, E kecil, P kecil, Q kecil udah tahu. Udah masukkan ke rumus. Saya ingatkan berkali-kali. N, C, E, P pangkat X, Q pangkat N min X. Wis mek 1 tok iku rumusnya wis. Untuk semua macam soal loh sih rumusnya. Gitu. Gimana? Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Apakah sudah memahami? Kalau menghitungnya nggak perlu dijelasin ya, kayaknya ya udah ya gitu-gitu aja lah, paling curuk kayak tadi itu ya. Miss, Monggo kalau mau saya mau tanya itu yang PX sama dengan 3 itu enggak 2. Itu maksudnya menggambarkan berapa kali percobaan yang ditanya. Gimana? Yang PX sama dengan 3 sama dengan 5C2. Bukan PX sama dengan 2 kan ditanya 2 kali percobaan. Peluang sukses 2 kali percobaan eksperimen itu adalah NCX. Yang PX sama dengan 3-nya itu. Itu Apakah menggambarkan, dua? ya, apakah harusnya 2? Bentar. Oh iya. Oh iya, ini salah. Ini tipe ya. Tipe ya ini ya. Maaf. Ini tipe ini harusnya 2 ya. Ini juga harusnya tadi bisa jadi 2 ya. Karena 2 kali sukses ya. Peluang 2 kali sukses dalam 5 kali pengulangan. Peluang sukses 2 kali terhadap 5 kali pengulangan. Ini 2. Betul. Terima kasih tadi siapa yang mengingatkan ya?
Suaranya siapa tadi? Sarif, Miss. Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Arif. Sudah diingatkan ya bisa ya. Kesalahan kecil tapi nanti bisa fatal. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mau, Miss, satu lagi, Miss, saya masih kepo, pengen tahu, Miss. Gimana? Mau dijelasin satu lagi? Atau gimana? Ya, satu lagi. Aduh. Kelihatan nggak sih kalian? Soalnya nomor 7 ini. Kelihatan ya, insya Allah ya. Biar nggak nyontek jawaban. Kebuka. Ya, nggak apa-apa, wis. Ini beda. Kalau soal yang pertama tadi masalah dadu ya. Soal yang kedua masalah koin. Nah, soal ketiga ini adalah soal tes pilihan ganda. Pilihan ganda itu kan kalau ada pilihan gandanya A, B, C, D, E gitu ya. Pasti kalau yang benar B, yang lainnya itu kan berarti salah ya. Nah, ini kebetulan di soal ini ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan, ada 4 pilihan jawaban. Berarti ini tuh kemungkinannya ya A, B, C, D. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Berapa peluang Anda menjawab dengan benar 6 nomor? Wah, ini agak ini ya, lumayan ya. Kamu harus bisa menentukan N-nya berapa, X-nya berapa, P kecil berapa, Q kecilnya berapa. Coba. Mbak Cintia Mayangsari, N-nya berapa, Nduk? 10. 10, betul sekali. Karena ada 10 soal. Ini kata-katanya bukan banyaknya pengulangan lagi, tapi ada 10 soal. Gitu ya. Kecilnya berapa, Nduk? Peluang sukses, jumlah suksesnya. 6. 6. Dari sini, menjawab benar 6 nomor. Terus, P kecilnya, Mbak GG. P kecilnya, berapa Mbak GG? 1/4. 1/4. Kenapa kok tahu 1/4? Alasannya apa? Soalnya kan yang dipilih satu pilihan jawaban benar dari 4. Betul sekali. Betul sekali. Itu memang kayak gitu. Jadi itu kan pilihan jawabannya ada 4 nih. Yang benar itu cuma 1. Ya kan? Memilih satu jawabannya benar tiap soal itu. Jadi peluang benarnya adalah 1/4. Terus I-nya berarti berapa Mbak Gigi? 3/4. 3/4. Cocok. Kalau kamu udah menentukan ini, ya udah tinggal masukin ke rumusnya, selesai sudah. Gitu ya. Neng. Wah, ternyata betul ya. PX6 sama dengan 10C6 1/4 pangkat 6 plus 3/4 pangkat 4. Dicuruk, ketemu jawabannya 0,0162222. Biasanya itu ya, Nak. Kalau di soal ujian, itu nggak disuruh sampai ngitung koma-koma ini, enggak. Cuma sampai ini loh. Garis kedua ini biasanya kayak gitu. Jadi kamu harus menentukan apa itu namanya? Mana jawabannya benar dari yang ini. Jadi nggak disuruh menentukan hasil akhirnya. Kebanyakan gitu. Oke, sampai sini. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Oh, itu X-nya jadi sama dengan 3. Yo, tipu. Walah, kok akeh men sing tipu yo. Ini 6 ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Kok tadi kan diem, nggak ada yang tanya. Saya kan udah jelas. Terus tadi saya tanyain satu persatu, udah bisa jawab juga. Berarti alhamdulillah udah jelas ya. Oke, cocok.
Kemarin tuh ada yang curhat kayak gini ke Miss Ade itu. Miss, saya tuh kalau ikut pelajarannya Miss Ade itu mesti dredeg Miss. Lah kok dredeg? Soalnya Miss Ade itu mesti manggil-manggil nama gitu loh. Terus habis itu disuruh jawab. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu ganti Miss Ade yang tanya gitu. Itu katanya dredeg. Jadi katanya kalau mau pelajarannya Miss Ade itu harus belajar Miss kita Miss. Kalau nggak belajar nanti pas ditanyain nggak bisa itu malu. Padahal saya itu loh nggak apa-apa, nggak bisa. Namanya belajar nggak bisa itu nggak apa-apa kan ya. Nggak usah dredeg ya, biasa aja ya. Jadi kenapa sih kok saya tanya-tanyain gitu? Itu menunjukkan bahwa kamu paham. Ketika saya tanya, kamu bisa jawab, itu berarti kamu paham. Misalnya, gimana Nana, ada pertanyaan sudah paham? Kan nggak ada yang bertanya tuh. Itu masih nggak jelas. Kamu itu diem nggak ngerti, apa diem nggak paham, atau diem wis paham, itu nggak bisa membedakan saya. Tapi kalau udah ngerti anak-anak, sudah nggak ada yang jawab, terus ganti misalnya ada yang tanya. Kan saya tanya tuh, kamu bisa jawab, berarti kamu udah paham. Dan terbukti dengan nilainya yang bagus-bagus kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Semoga memang benar-benar paham ya, nggak ada yang bertanyain ya. Oke, cocok ya. Saya lanjutin sedikit lagi aja ya, masih ada waktu 5 menit. Jadi kemarin itu kan kalian udah berjuang mengerjakan tugas-tugas. Hari ini saya mau klarifikasi apa yang udah kalian pelajari kemarin. Kalau udah nggak ada yang ditanyain, oke, saya lanjutin ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini. Dalam eksperimen binomial dengan N kali percobaan ulang, dimungkinkan untuk mengetahui peluang sukses paling banyak R kali atau paling sedikit R kali, di mana R itu kurang dari N dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi maksudnya itu kayak gini deh. Kalau tadi kan kamu yang ada di soal yang sebelumnya, itu kan peluang sukses, kok tak turun. Terus. Peluang sukses 3 kali. Kan langsung sama dengan gitu ya. Terus bisa juga peluang suksesnya itu 6 kali. Gitu. Nah, ini bisa aja dimungkinkan kayak gini, Nak. Tentukan peluang sukses kurang dari sama dengan 3 anak yang lulus atau 3 soal yang benar. Berarti yang harus kamu lakukan adalah kamu bukan hanya nyari 3 aja, tapi 3 dan yang kurang dari 3. Berarti ini kamu harus mencari peluang sukses X sama dengan 1 ditambah peluang sukses X sama dengan 2 ditambah peluang sukses X sama dengan 3 gitu. Ini ya. Jadi bisa tandanya itu nggak sama dengan. Tapi tandanya itu bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, kayak gitu. Terus kalau yang satunya ini, Miss, gimana, Miss? Tentukan peluang suksesnya itu lebih dari 4 kali atau lebih dari 4 soal yang benar. Artinya apa? Artinya kamu harus nyari peluang X sama dengan 3, sama dengan 4 ditambah peluang sukses sama dengan 5, ditambah peluang sukses X sama dengan 6. Misalkan tadi ada 10 soal ya, ya tulis sampai 10. Peluang suksesnya yang 7 soal benar, peluang sukses peluang sukses soal yang benar itu 8, terus soal yang benar itu 9, soal yang benar itu 10, gitu. Paham ya? Apa bedanya sama dengan kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan? Kalau sama dengan ya hanya yang peluang sukses 3 kali tadi yang dicari. Tapi kalau kurang dari sama dengan 3, berarti yang kurang dari 3 itu yang dicari juga. Mulai P1, P sama dengan X, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3. Nah, kayak gimana sih contoh-contoh soalnya? Nah, ini kita cari contoh soal yang mirip. Nomor 8. Salah satu tugas layanan pelanggan suatu perusahaan telepon adalah kecepatan melayani gangguan di rumah.
Menurut data pelanggan, gangguan layanan di rumah bisa diperbaiki di hari pengaduan adalah 0,8. Nah, ini garis bawah ini. Peluang gangguan pada layanan rumah bisa diperbaiki pada pengaduan, hari pengaduan. Untuk 6 gangguan pertama dilaporkan pada hari tertentu. Tentukan peluang paling banyak 4 gangguan bisa diperbaiki di hari yang sama. Nah, kita cari dulu peluang sukses. Peluang sukses itu tadi yaitu peluang gangguan dapat diatasi pada hari itu, yaitu 0,8. Peluang gagal berarti ya 1 dikurangi 0,8, 0,2. Misalkan X adalah banyak gangguan bisa diperbaiki di hari diterima laporan, maka mana lanjutannya? X adalah banyak gangguan yang bisa diatasi pada hari diterima laporan, maka untuk 6 laporan pertama yang dilaporkan pada hari tertentu, nah berarti ini N-nya ya, N-nya sama dengan 6. Tentukan peluang paling banyak itu berarti kurang dari sama dengan 4 atau lebih dari sama dengan 4. Paling banyak 4. Kurang dari Betul sekali. Berarti X-nya yang diminta itu yang kurang dari sama dengan 4. Nah, ini dia. Nah, berarti kita harus mencari ada 4 ini ya. Berarti peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4. Nah, terus nyarinya ini gimana, Miss? Yang apa itu namanya, yang 1. Ya masukkan aja rumus. 6C1 dikali P-nya tadi berapa? 0,8 pangkat 1 dikali 0,2 pangkat 5 ditambah dan seterusnya dan seterusnya. Ini P kecil, Q kecil, ini X, ini N min X, ini NC. Terus hasilnya nanti dijumlah semua. Nah, itu adalah jawaban yang diminta. Begitu. Untuk soal yang lebih dari dan kurang dari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum? Belum ada pertanyaan? Ya. Kalau belum ada pertanyaan, tugasnya hari ini adalah apa ya? Apa enaknya rek tugasnya? Pengennya saya tuh belajar. Seneng aku belajar tok. Itu tadi wis satu tok tugasnya satu tok. Nomor 8 itu tadi loh, yang bisa dia barusan jelasin. Itu kan belum saya jawab kan. Nah, itu kamu lengkapin. Oh, enak kan? Satu tok sedikit tinggal lanjutin. Tadi ada yang sudah screenshot ya. Itu di-share di temennya tadi apa kayak gimana jawabnya. Wes itu tok. Enggak ya belajar, tapi ambek ngarap soal stuk tok yo. Jadi insya Allah minggu depan itu kan pertemuan terakhir kita. Kita bahas kisi-kisi UAS gitu ya. Semoga nanti UASnya bisa lancar. Jadi kisi-kisinya kita bahas di kelas. Kalau nutut ya. Kalau kemarin kan kisi-kisinya nggak saya bahas, cuma saya kasih aja gitu ya. Tapi udah banyak yang 100. Semoga nanti lebih banyak yang 100 ya. Kalau kisi-kisinya kita bahas di kelas. Oke, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Kecepatan jelasinnya atau nggak jelas, blebet-blebet gitu. Banyak yang tipu tadi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi